Sejarah bukan sekedar deretan nama dan peristiwa saja. Di balik setiap tokoh besar, ada pergulatan batin, ambisi, cinta, kebencian, dan pencarian makna. Dan di antara nama-nama besar dalam sejarah Islam, ada satu sosok yang mengalami transformasi luar biasa. Dari seorang penentang utama dakwah Nabi Muhammad menjadi seorang muslim yang membela Islam hingga akhir hayatnya. Sosok itu adalah Abu Sufyan bin Harb. Kisahnya bukan hanya cerita tentang kekuasaan, peperangan, dan politik. Ini adalah kisah tentang pencarian kebenaran, tentang ego yang akhirnya tunduk pada nur ilahi. Ia adalah gambaran nyata bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk disentuh hidayah, bahkan hati seorang musuh terbesar Nabi. Inilah kisah perjalanan Abu Sufyan, sebuah kisah penuh konflik batin, pergulatan ego, dan akhirnya sebuah keikhlasan untuk tunduk pada kebenaran. Tapi sebelumnya, saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya pesan moral dan hikmah dari cerita ini tidak terlewatkan. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Abu Sufyan lahir di keluarga bangsawan Quraisy, suku Bani Umayyah, salah satu kabilah paling berpengaruh di kota Mekah. Nama lengkapnya adalah Sahr bin Harb bin Umayyah. Ia tumbuh dalam lingkungan kekuasaan, perdagangan, dan kehormatan sosial. Sejak muda, Abu Sufyan telah menunjukkan bakat kepemimpinan dan diplomasi yang tinggi. Ia menjadi pedagang sukses, banyak melakukan perjalanan dagang ke Syam dan Yaman, dan dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh bahkan sebelum Islam datang. Di Mekah, kekuatan Quraisy terpusat pada tiga hal: ekonomi, agama, dan kehormatan suku. Dan Abu Sufyan adalah simbol dari ketiganya. Ia adalah pemilik kafilah dagang besar, penjaga nilai-nilai adat, dan pelindung Ka'bah dari ancaman baru yang datang, yaitu Islam. Ketika Muhammad mendakwahkan tauhid, Abu Sufyan adalah salah satu orang yang paling terguncang. Ia tahu bahwa Islam bukan hanya ajaran spiritual, tapi revolusi sosial yang bisa menghancurkan sistem Quraisy yang telah mengakar. Sebab Islam menghapus kasta, menyamakan budak dan tuan, menghapuskan penyembahan berhala, dan menantang hegemoni elit Quraisy. Abu Sufyan tidak langsung menyerang seperti Abu Jahal, tapi ia memposisikan diri sebagai strategis dalam menahan laju Islam. Ia mengatur boikot sosial terhadap Bani Hashim, mendanai propaganda anti-Islam, dan memainkan pengaruhnya untuk mempersempit ruang gerak dakwah Nabi. Namun puncaknya adalah ketika ia memimpin pasukan Quraisy dalam perang Uhud dan Khandaq, setelah kekalahan telak Quraisy dalam perang Badar, di mana banyak pembesar Quraisy yang tewas, termasuk Umayyah bin Khalaf dan Utbah bin Robi'ah. Abu Sufyan mengambil alih tongkat komando untuk membalas dendam. Di perang Uhud, ia berteriak dengan penuh kemenangan saat pasukan muslim mundur, "Hari ini ganti atas Badar, perang ini silih berganti, kami menang hari ini," kata Abu Sufyan. Namun setiap kemenangan hanyalah sementara. Meskipun mereka sempat menguasai Uhud, tapi keteguhan iman umat Islam justru semakin kuat. Dan ketika ia mencoba menaklukkan Madinah dalam perang Khandaq, taktiknya gagal total karena strategi menggali parit yang belum pernah dilakukan oleh bangsa Arab sebelumnya. Titik balik dalam hidup Abu Sufyan sebenarnya dimulai tanpa ia sadari, yaitu saat perjanjian Hudaybiyah. Terjadi perjanjian yang secara politik
tampak menguntungkan orang-orang Quraisy karena kaum muslimin dilarang masuk kota Mekah pada tahun itu. Ternyata menjadi kemenangan besar bagi dakwah Islam. Dalam masa gencatan senjata ini, banyak orang dari luar Mekah justru masuk Islam karena melihat sikap damai dan kekuatan akhlak Nabi dan para sahabatnya. Abu Sufyan mulai menyadari bahwa kekuatan militer Quraisy tidak lagi cukup untuk membendung Islam. Dakwah telah menyebar keluar jazirah. Para kabilah mulai berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kota Madinah telah menjadi pusat kekuatan yang stabil. Namun, titik klimaks terjadi ketika sekutu Quraisy, yaitu Bani Bakar, menyerang sekutu muslimin Bani Khuza'ah. Ini merupakan pelanggaran atas perjanjian Hudaibiyah. Dalam kepanikan, Abu Sufyan pergi sendiri ke Madinah untuk meminta perpanjangan damai. Ia mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW, berbicara kepada Ali, Fatimah, dan orang-orang terdekat Nabi. Tapi semuanya diam. Tidak ada jaminan damai, tidak ada negosiasi lagi. Abu Sufyan pulang ke Mekah dalam kehinaan dan ketakutan. Ketika pasukan Islam bergerak dari Madinah dengan kekuatan 10.000 pasukan, Abu Sufyan tahu bahwa inilah akhirnya. Ia keluar dari Mekah untuk memantau pergerakan. Di tengah jalan, ia ditangkap oleh Abbas, paman Rasulullah, yang kemudian membawanya ke hadapan Nabi. Di malam itu, Abu Sufyan menyaksikan kekuatan umat Islam yang tak lagi bisa dihalangi. Jantungnya berdebar. Ia tahu jika ia tidak menyerah, maka Mekah akan hancur. Maka Abu Sufyan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah tidak hanya menerima keislamannya, tapi juga menghormatinya, dan beliau bersabda, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Itu adalah pengakuan bahwa meski baru masuk Islam, Abu Sufyan tetaplah pemimpin Quraisy yang dihormati. Setelah memeluk Islam, Abu Sufyan bukan muslim biasa. Ia menjadi pembela Islam dan ikut dalam perang Hunain melawan suku Hawazin. Dalam perang itu, ia bahkan terluka oleh anak panah, menunjukkan kesetiaannya kepada barisan kaum muslimin. Di masa Khalifah Abu Bakar, ia turut mendukung pasukan Islam dalam penaklukan Syam. Meskipun usianya sudah tua, ia terus memberikan semangat kepada kaum muslimin agar membela agama ini. Ia juga dikenal sebagai ayah dari Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kelak menjadi penulis wahyu dan gubernur Syam di masa Khalifah Utsman, lalu menjadi khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Abu Sufyan hidup sampai masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ia menjadi saksi perubahan besar dalam dunia Arab, dari padang pasir jahiliyah menuju peradaban Islam yang besar. Ia wafat dalam keadaan beriman setelah menjalani hidup yang penuh warna, dari musuh menjadi sahabat. Kisah Abu Sufyan bin Harb adalah cermin bagi siapa saja yang pernah berada dalam kegelapan, namun masih punya harapan untuk kembali kepada cahaya. Ia adalah musuh besar Nabi, pemimpin pasukan yang ingin menghancurkan Islam. Tapi ketika kebenaran datang menghampirinya, ia tidak menolaknya. Ia menyerah bukan karena kalah, tapi karena sadar. Ia membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah, dan tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah luar biasa dari sejarah Islam lainnya.
Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.